Halo semuanya, selamat datang di Makotok bersama saya Rehan Maditra. Teman-teman udah pernah nonton It's Okay to Not Be Okay belum? Sebuah drama Korea baru yang mengikuti perjalanan hidup seorang petugas kesehatan di RSC bernama Moon Kang-tae yang diperankan oleh Kim Soo-hyun dan seorang penulis buku anak-anak terkenal bernama Ko Moon-young yang diperankan oleh So Ye-ji. Saya senang banget nonton series ini karena selain seriesnya menyoroti berbagai macam gangguan jiwa yang dibungkus dalam cerita yang menarik, ternyata penulis Ko Moon-young juga diketahui mengidap antisocial personality disorder atau juga disebut psikopat atau sosiopat. Biasanya di film-film lain, gangguan ini ada pada peran antagonis atau penjahatnya, tapi justru di series ini ada pada peran utama wanita yang diperankan sangat baik oleh aktris So Ye-ji. Teman-teman pengen tahu nggak sebenarnya apa itu antisocial personality disorder dan apakah kalian termasuk seorang psikopat? Tonton sampai habis ya. Antisocial Personality Disorder atau ASPD merupakan salah satu dari 10 gangguan kepribadian yang dibagi menjadi 3 klaster atau kelompok A, B, dan C. ASPD termasuk dalam klaster B yang ditandai dengan perilaku yang sulit diprediksi serta emosi yang berlebihan dan cenderung dramatis. Gangguan lain pada klaster B termasuk borderline, histrionik, dan juga narsisistik. Gangguan kepribadian pada klaster A ditandai dengan perilaku yang aneh atau nyentrik dan meliputi gangguan skitsotipal, skitsoid, dan juga paranoid. Sementara gangguan kepribadian pada klaster C ditandai dengan ketakutan dan kecemasan dan meliputi gangguan dependen, menghindar, dan juga obsesif kompulsif. Seringkali orang salah kaprah mengenai antisocial personality. Dikira orang yang antisocial itu yang cenderung pendiam atau nggak mau ikut nongkrong. Padahal seseorang yang antisocial itu adalah orang yang mengalami kesulitan dalam merasakan empati, sehingga justru bisa terkesan karismatik ataupun menyenangkan untuk memanfaatkan orang lain. Orang dengan ASPD biasanya lebih fokus pada dirinya sendiri dan akan melakukan apapun untuk memenuhi keinginannya. Meskipun harus merugikan orang lain, sehingga seringkali bisa menyalahi aturan dan hukum. Ciri-ciri kepribadian ASPD adalah antagonism, yang terdiri dari manipulativeness atau memanipulasi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. 근데 안 좋은 추억일수록 여기에 더 오래 남는데 Deceitfulness atau tidak jujur dan suka menipu. 이쁜 게 그렇게 좋으면 이렇게 말해봐. 하나, 엄마, 나는요 둘, 이쁜 마녀가 될래요. 셋. Callousness, kurangnya rasa kepedulian terhadap orang lain dan kurangnya rasa bersalah ataupun menyesal saat melakukan sesuatu yang merugikan orang. 이렇게 필요할 때 내 앞에 나타나주면 그게 운명이지. Dan hostility, mudah marah dan tersinggung karena hal-hal kecil. 책임질 거야? 감당할 수 있어? 네가 뭔데 날 붙잡아? Dan seringkali berperilaku jahat. Ciri-ciri lain dari ASPD adalah disinhibition, yang terdiri dari irresponsibility atau tidak peduli dengan tanggung jawabnya dan seringkali nggak komit sama suatu pekerjaan. 야, 고문영, 너 이 사태 이거 어떻게 수습할 거야? 어? 목격자가 지금 한 줄이 아니잖아. 너 어떻게 맨날 이기적으로 네 밖으로 그냥 네가 그렇게 차버리냐? Impulsivity atau menggebu-gebu dan sulit menahan diri. 사랑한다고! 사랑한다니까? 진짜 너무너무 사랑해! 또 도망치냐? 내가 사랑한다는데 왜 도망쳐? 왜? 사랑해! 야! 사랑해! 사랑한다고! 야! Dan risk-taking, terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang membahayakan dan beresiko tanpa memikirkan konsekuensinya. 때문이야 이 같아. 이렇게 머리끄댕이 잡는데 소리를 안 지를 사람이 있나? Teman-teman pasti sering nih dengar istilah psikopat atau sosiopat digunakan misalkan di media dalam kasus pembunuhan atau di film-film kayak di series NCIS. Tapi apa sih sebenarnya bedanya psikopat dan sosiopat? Sebenarnya diagnosis resmi untuk orang-orang psikopat dan sosiopat adalah antisocial personality disorder dan dua istilah itu merujuk pada satu diagnosis yang sama. Tapi biasanya istilah psikopat digunakan untuk menggambarkan orang-orang dengan ASPD yang gangguannya lebih membahayakan. Psikopat cenderung lebih dingin
Dan empatinya sangat kecil ataupun nggak ada sama sekali. Sehingga mereka susah banget untuk menjalin hubungan emosional karena sama sekali nggak bisa ngerti perasaan orang lain. Karena hal ini, mereka bisa saja membuat hubungan dengan orang lain hanya karena ada maunya. Untuk memanfaatkan dan memanipulasi orang lain untuk keuntungan pribadinya. Sementara pada sosiopat, walaupun sama-sama mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan emosional dengan orang lain, mereka masih bisa, terutama kalau dengan orang yang dekat sama mereka atau udah kenal lama. Sosiopat seringkali sulit untuk mempertahankan suatu pekerjaan ataupun membina rumah tangga, karena sifatnya yang impulsif dan nggak bisa diprediksi, dan juga karena kecenderungannya untuk meledak-ledak dan marah. Sifat ini juga yang membuat sosiopat sering ditangkap karena terlibat dalam aksi kriminal. Di sisi lain, psikopat bisa saja terlihat normal. Mereka rata-rata memiliki pendidikan yang baik, memiliki pekerjaan yang tetap, bahkan banyak yang menjadi CEO perusahaan, dan juga bisa mempertahankan keluarga. Tapi jika mereka merencanakan suatu aksi kejahatan, biasanya mereka akan sangat hati-hati dan rinci biar nggak ketahuan. Tipe-tipe kejahatan yang dilakukan seorang psikopat pun cenderung lebih rumit dengan skala yang lebih besar. Beberapa psikopat terkejam yang pernah ada seperti Ted Bundy, seorang pembunuh berantai di US yang mendirikan sebuah cult dan membunuh lebih dari 30 orang. Dia tertangkapnya lama banget karena pada awalnya gak ada yang percaya bahwa seseorang yang semenawan dan karismatik itu bisa berbuat jahat. Dan ada juga H.H. Holmes, seorang dokter yang tampan dan pintar yang diduga membunuh sampai 200 orang di rumahnya yang disebut Murder Castle atau Istana Pembunuhan. Yang isinya kayak labirin sengaja biar orang tersesat dan kemudian dibunuh. Peneliti menduga perbedaan psikopat dan sosiopat terletak pada penyebabnya, di mana seorang psikopat lahir seperti itu dan diturunkan secara genetik, sementara sosiopat menjadi seperti itu karena trauma berat atau akibat pelecehan fisik dan emosional yang mereka alami saat masih anak-anak. Riset menemukan pada psikopat, terdapat penurunan koneksi antara daerah otak yang penting untuk mengatur rasa empati dan rasa bersalah, yang disebut ventromedial prefrontal cortex, dengan amigdala, daerah otak yang penting untuk mengatur rasa takut dan cemas. Setelah tahu ini, menurut kalian, penulis Ko Mun-young termasuk seorang psikopat atau sosiopat ya? Meskipun terkesan menyeramkan, hanya sekitar 3% dari populasi umum yang mengidap ASPD. Dan kalau kita lihat di lingkungan penjara, angka itu naik menjadi 50-80% di antara narapidana di penjara. 15% di antaranya digolongkan sebagai psikopat. Mungkin di antara kalian sekarang ada yang merasa memiliki banyak kesamaan dengan perilaku psikopat. Diagnosis ASPD hanya bisa dilakukan pada orang yang lebih dari usia 18 tahun dan memiliki riwayat conduct disorder yang terdiagnosa sebelum usia 15 tahun. Yang ditandai dengan perilaku agresif terhadap orang lain ataupun hewan, seperti merusak properti, mencuri, dan melukai binatang. Diagnosisnya juga harus dilakukan oleh seorang tenaga profesional seperti psikiater dan psikolog. Perilaku ASPD biasanya parah-parahnya saat usia 20-an dan mulai membaik saat memasuki usia 40-an. ASPD juga termasuk salah satu gangguan kepribadian yang paling sulit ditangani dan biasanya pengidapnya mulai terapi karena ditentukan oleh pengadilan. Tapi nggak semua orang dengan antisocial personality disorder itu jahat dan akan menjadi kriminal kok. Banyak juga yang mampu mengontrol perilakunya secara baik dan melalui terapi seperti psikoterapi atau terapi perilaku, mereka bisa mengurangi kebiasaan impulsifnya dan perilaku negatif biar bisa beradaptasi lebih baik di masyarakat. Apapun itu, jangan segan untuk datang ke psikiater ataupun psikolog kalau kalian khawatir kalian ataupun orang tercinta mengidap ASPD dan memerlukan bantuan. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini bermanfaat dan bisa memberikan wawasan baru untuk teman-teman mengenai sosiopat dan psikopat. Jangan lupa like, share ke teman-teman dan keluarga kalian, dan jangan lupa untuk subscribe. Follow akun media sosial Makotok ID untuk update-update terbaru. Sekian dan terima kasih.